Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dapat meraih kami baik lewat radio maupun secara virtual di YouTube, di kanal YouTube Rasil TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, ikhwan dan akhwat, dan yang sedang diuji sakit, mudah-mudahan dilimpahkan kesabaran. Insya Allah ujiannya mengurangi dosa, insya Allah. Amin. Saya Caroline, pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah dapat secara langsung di ruang ikhwan dan akhwat akan bersama-sama belajar bersama Ustazah kita telah hadir di tempat masing-masing karena virtual masih saya dari tempat saya dan Ustazah dari kediaman Ustazah. Kita sapa Ustazah Helini Amran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah semoga sehat Ustazah. Insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat, Mbak Olin sekeluarga, pendengar, semua keluarga besar pencinta Rasil insya Allah sehat ya Mbak. Amin, insya Allah amin. Dan insya Allah selama kurang lebih 90 menit ke depan, Ustazah Helini Amran dalam Fikih Wanita akan membahas tema yaitu kenikmatan sesaat membawa petaka. Apa kenikmatan sesaatnya? Kita akan simak dan kami persilakan Ustazah, tafadhol dimulai Ustazah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita saat ini semua berada dalam lindungan Allah, penjagaan Allah, dan kita berharap semua mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan, yang dalam keadaan mendapatkan ujian, cobaan, musibah dari Allah, semoga diangkat Allah semua ujian, cobaan, dan musibahnya. Kita doakan mudah-mudahan keluarga kita terbebas dari api neraka ya. Kita dikaruniakan anak cucu keturunan yang soleh solihat, yang berilmu, yang bertakwa, yang dapat menjadi pencerah bagi umat dan bangsa ini insya Allah. Semoga Allah berkahi semua rezeki yang ada yang diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita saat ini bahas tentang kenikmatan sesaat. Apa itu kenikmatan sesaat yang membawa petaka? Tentu saja kenikmatan yang membawa petaka itu ini kaitannya dengan hawa nafsu dan syahwat, yaitu tentang perzinahan. Ya. Ketika kita membaca atau mendengar survei yang dilakukan oleh BKKBN beberapa tahun yang lalu, itu di 33 provinsi, itu remaja usia SMP dan SMA itu telah melakukan hubungan seksual di luar nikah 63%. Na'udzubillah min dzalik ya, 63% itu beberapa tahun yang lalu. Tentu saat ini peningkatan itu semakin drastis ya, dan diantaranya 21% itu melakukan aborsi. Nah, na'udzubillah min dzalik ya, dengan serbuan budaya saat ini, itu seakan-akan kita melihat remaja-remaja muslim itu tidak lagi mengenal batas mana yang mestinya mereka jaga. Ya, nah kita bahas ini mudah-mudahan bisa menjaga dan melindungi keluarga kita dari pergaulan bebas, dari syahwat yang merupakan kenikmatan hanya sesaat tapi membawa petaka bagi kehidupan keluarga kita semua. Ketika kita berbicara Islam, itu Islam selalu menyertakan keimanan dalam setiap pembahasan yang berkaitan dengan insting, dengan hawa nafsu, dengan libido. Selalu ya menyertakan keimanan. Dari pengalaman di seluruh dunia itu membuktikan bahwa manusia saja itu tidak mampu membendung dan mendidik seks tanpa petunjuk Allah. Etika apapun kalau tidak didasari oleh keimanan kepada Allah, tidaklah akan banyak memberi manfaat. Nah, ini
tentu segala sesuatu itu kita kembalikan kepada yang menciptakan kita. Karena ajaran Islam itu bersifat universal, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan penciptanya, dengan Allah ya, ataupun dengan sesama manusia dan alam. Karena kita adalah makhluk ciptaan Allah. Allah paling tahu apa yang terbaik untuk kita, diberikan rambu-rambu, diberikan panduan dalam setiap perilaku dan perbuatan. Ada yang bersifat petunjuk atau preventif, ada yang bersifat kuratif ataupun yang bersifat rehabilitatif. Semua itu sudah diatur dalam ajaran Islam. Menjadikan nafsu yang dirahmati Allah itu adalah nafsu yang di bawah suatu lembaga pernikahan. Nah, kedua, nafsu yang tidak dirahmati Allah. Tadi kita bicara ya bahwa nafsu syahwat itu kan ada dua. Yang pertama itu yang dirahmati Allah. Yang kedua nafsu yang tidak dirahmati Allah. Itu nafsu yang berkembang dengan liar. Nafsu yang tidak terkendali dan tidak mengikuti aturan-aturan syar'i. Coba deh, ketika dua orang anak manusia, ketika tidak ada yang ketiga, mereka bukan mahram, berdua-duaan, apa yang terjadi? Yang terjadi tentu saja banyak ya kejahatan-kejahatan itu seperti pemerkosaan, perzinahan, bahkan nafsu itu sendiri, nafsu syahwat, nafsu seksual itu sendiri ketika tidak berada dalam rahmat Allah, itu akan menjerumuskan manusia itu kepada jurang kejahatan, kepada pembunuhan, bahkan pemerkosaan ya, betapa banyak ya, bahkan terjadinya penyimpangan seksual. Ya kita lihat nauzubillah min dzalik sampai terjadi pembunuhan kepada anak ya, kepada seorang anak ketika dia ingin menjaga ibunya ya. Itu kan penyebabnya karena nafsu seksual yang tidak dilampiaskan dalam pernikahan. Jadilah pemerkosaan menghalalkan segala cara. Itu yang nafsu yang tidak dirahmati Allah. Nah, oleh karena itu Islam memberikan solusi ya, artinya pertama kali ketika larangan perzinahan itu Islam mengatakan la taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina ya, mendekat saja tidak boleh. Jadi ayatnya tidak berbunyi la taf'aluz zina, jangan kamu lakukan zina, tapi la taqrabu, qarib itu dekat, jangan dekat-dekat aja nggak boleh, apalagi sampai melakukannya. Nah ini sudah diwanti-wanti ya, karena memang zina itu sendiri, itu yang namanya zina itu adalah hubungan seksual tanpa ada akad nikah ya. Jadi yang menghalalkannya itu adalah akad nikah. Itu yang kalau yang ngomong tuh antara laki-laki dengan wali tuh qabil tuh nikahaha wa tazwijah. Saya terima nikahnya, itu saja, hanya ucapan itulah yang menyebabkan seluruh hubungannya jadi halal. Nah, selain itu kalau tidak ada akad nikah namanya zina. Dan zina itu merupakan penghinaan terhadap hakikat jati diri manusia. Itu perbuatan melanggar hukum, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena termasuk perbuatan keji dan dosa besar. Jadi dalam pandangan Islam, zina itu merupakan perbuatan kriminal ya atau jarimah ya. Dikategorikan hukumannya tuh hukuman had atau hudud ya, yang ada sanksinya, itu hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah ya untuk melakukannya ya. Jadi dihukum. Jadi zina itu banyak ya. Jadi artinya kalau Allah sebagai pencipta kita sudah melarang suatu perbuatan dan ada sanksinya, tuh pasti ada madorotnya. Bahkan kita temukan saat ini ya berbagai jenis penularan penyakit kelamin ya, seperti spilis, gonorea dan segala macam itu kan karena perzinahan, ganti-ganti pasangan. Dan zina itu merupakan salah satu sebab terjadinya pembunuhan karena rasa cemburu yang menjadi watak manusia. Nah itulah godaan syaiton ya, luar biasa syaiton untuk menggoda. Coba lihat ya, kenapa Islam melarang pacaran? Karena dengan pacaran itu kan akan terbuka peluang untuk berzina. Memang nggak langsung ya, baru pacaran langsung berzina kan tidak. Prosesnya panjang. Coba kita lihat ya godaan syaiton tuh ya. Kok lagi pacaran nih, pegangan tangan aja kayaknya indah banget ya, dunia udah kayak milik berdua. Kalau udah banyak janjian dating apa gitu, tempat yang untuk dijadikan dating tuh wah indah banget ya, terbayang-bayang terus ya. Coba kalau udah nikah, pegangan tangan aja udah nggak indah lagi ya, biasa aja tuh, nggak ada lagi perasaan deg-degan ya. Bahkan makan di tempat yang dulu pacaran terasa indah biasa-biasa aja. Itulah syaiton. Syaiton itu membuat tazin. Tazin itu artinya menghias-hias segala sesuatu dengan indah. Itu syaiton kerjanya itu.
Makanya orang-orang yang selingkuh ya, laki-laki yang udah punya istri selingkuh, pacaran dengan orang lain, itu seakan-akan menjadi indah hidupnya tuh kayaknya bersemangat gitu ya. Itu karena setan yang menjadikannya semangat. Ya coba kita lihat ya bagaimana Rasulullah ketika beliau di luar ya barangkali melihat hal-hal kan di luar tuh banyak godaan rangsangan banyak banget ya. Rasul pulang ke rumah, kemudian Rasulullah berhubungan dengan salah seorang istrinya. Nah, setelah itu beliau keluar, rambutnya masih basah ya karena mandi junub itu ya. Terus Rasulullah mengatakan kalau kalian di luar melihat orang yang kalian tuh tergoda dengannya, kan di luar tuh banyak orang yang macam-macam lah ya. Nah, baliklah ke rumah karena apa yang ada pada istrimu ada pada apa yang ada pada orang itu ada pada istrimu. Selesai. Jadi artinya jangan dituruti hawa nafsu yang menyimpang ini, yang tidak dirahmati Allah ini. Nah, orang-orang selingkuh kan gitu. Kita juga heran. Udah punya istri kenapa masih juga mencari di luar? Itu setan itu. Nah, jadi memang muncullah nanti kalau sudah terjadi perzinahan, ketahuan rasa cemburu, akhirnya apa? Rumah tangga berantakan. Nah, ini zina ini mengakibatkan rusaknya rumah tangga, menghilangkan harkat keluarga, memutuskan ikatan perkawinan yang berdampak kepada pendidikan anak-anak. Jadi anak-anak itu menjadi korban karena hawa nafsu yang dilampiaskan tidak dengan izin Allah, dilampiaskan dengan menuruti syahwat tanpa bimbingan Allah. Nah, dalam perzinahan itu terselip unsur menyia-nyiakan keturunan. Maksudnya apa menyia-nyiakan keturunan? Kalau terjadi kehamilan gimana? Terus nanti kalau kehamilan nanti nggak bertanggung jawab. Nanti yang terjadi apa? Malu. Kemudian apa? Aborsi. Wah, banyak rentetan kejahatan. Nanti kalau anaknya terus dipelihara ya hamil kemudian lahir. Terus bapaknya siapa? Karena dalam Islam tuh yang nama status anak itu nasab, itu adalah lahir dari akad nikah. Jadi kalau sudah terjadi akad nikah, ada kehamilan itu anak bapaknya. Lah kalau anaknya duluan yang ada, kemudian baru akad nikah, itu anak status ibu karena di luar akad nikah. Nah, jadi zina itu adalah hubungan kelamin sesaat yang tidak bertanggung jawab. Apa bedanya dengan perbuatan binatang? Ya kan binatang kan kalau berhubungan kan nggak pakai akad nikah tuh. Nah, Islam itu karena memang mengangkat harkat dan kehormatan manusia, ketika berhubungan itu harus lewat akad nikah dulu. Itulah yang namanya manusia, makhluk terhormat. Nah, kalau manusia itu melakukan hubungan tanpa ada akad nikah, itu sama dengan hewan, sama dengan binatang. Ya, nggak ada bedanya itu ya, dengan binatang berbuat semaunya, kapan dia mau dia lakukan. Apa bedanya? Nggak ada bedanya dengan hewan. Nah, zina ini merupakan perbuatan yang menimbulkan kerusakan besar. Kerusakan dan kehancuran peradaban. Jadi tidak hanya rumah tangga, peradaban. Ya. Maka Islam menetapkan hukum yang berat terhadap pelaku zina. Hukuman yang berat itu lebih adil ya daripada membiarkan rusaknya masyarakat. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena merajalelanya perzinahan, kemungkaran dan pelacuran. Jadi karena itulah sebabnya berat ya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ya surat An-Nur itu dijelaskan kan bahwa perzinahan itu kalau yang laki-laki yang belum menikah, perempuan yang belum menikah, tapi nanti ada syaratnya juga ya. Itu kan dicambuk 100 kali. Nanti kita bicara itulah, kita bicara dampaknya madorotnya perzinahan itu. Perzinahan itu mencegah perzinahan itu dapat terjadinya kerancuan nasab ya. Jadi nasab itu kasihan anak-anak kita yang korban ya, yang bukan dari keluarganya, itu berdampak juga kepada hukum waris. Kasihan nih anak, jadi karena kesalahan orang tuanya, itu jadi anak tidak lagi dapat warisnya, mahramnya bagaimana, nanti walinya gimana. Ya ini karena perbuatan yang tidak difikirkan dengan matang. Bahkan kita lihat ya dengan perzinahan itu wanita itu itu menjadi buruk ya. Justru ya Islam itu agama menjaga kemuliaan kaum wanita. Makanya kita para wanita tuh jangan murah. Jangan mau diajak berhubungan tanpa ada akad nikah. Karena perbuatan zina itu mencoreng kemuliaan kaum wanita. Justru Islam itu ingin menjaga wanita. Jangan seperti orang-orang di masa jahiliyah ya, wanita itu dianggap seperti hewan ya, setengah manusia ya. Kalau yang mau jadi pemuas kaum laki-laki ya, bahkan perjualbelikan ya, apa bedanya ganti-ganti dibujuk sedikit, dirayu dikit, akhirnya kehormatan tergadaikan. Apalagi dibujuk, buktikan cintamu padaku, serahkan itu sih namanya bodoh ya. Makanya kaum wanita jangan
terpedaya, jangan tertipu dengan bujuk rayu kaum laki-laki sebelum terjadinya akad nikah pernikahan. Nah, ada beberapa riwayat ya, tahap pengharapan zina ini, saya mengutip beberapa pandangan para ulama ya. Pertama kali tahap pengharaman zina itu pertama kalinya itu hukuman zina itu ialah teguran resmi yang bernada cercaan ya. Jadi pertamanya itu teguran ya dalam surat An-Nisa ayat 16 ya. Walladzina ya'tinaha minkum fa'zuhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji, fa'adzuhuma, di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Ya, jadi sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ini tahapan pertama, teguran resmi yang bernada cercaan. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua itu ditingkatkan jadi tahanan rumah ya, tahanan rumah. Artinya di dalam surat An-Nisa juga ayat 15, wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Jadi kalau terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan fahisyah itu termasuk maksudnya zina, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka, artinya jadi tahanan rumah ya, sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. An-Nisa ayat 15. Jadi artinya yang kedua ini hukuman tahanan rumah itu berlaku untuk beberapa waktu. Jadi memang prosesnya panjang ya. Kalau kita lihat misalnya la taqrabu zina surat Al-Isra itu ya, di situ kan turunnya surat Al-Isra itu kan di Mekah. Sedangkan surat An-Nur, surat An-Nisa ini turunnya kan di Madinah. Jadi prosesnya panjang ya pemberlakuan hukum itu, karena Islam itu disebarkan oleh Rasulullah selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Jadi berproses ya. Jadi hukuman tahanan rumah ini berlaku untuk beberapa waktu. Nah, setelah itu baru Allah menetapkan 100 kali cambuk bagi pezina yang masih gadis atau perjaka ya, dan rajam bagi yang sudah menikah. Dalam hadis itu ya disebutkan rajam. Jadi itu tahapannya. Nah, untuk menjaga jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan maksiat zina, hanya kenikmatan sesaat. Berapa lama sih hubungan zina itu? Ya, artinya ketika terperosok dalam kenikmatan sesaat itu berdampak pada hukum setelahnya itu. Itu kalau perempuan perawannya nggak ada lagi. Padahal itulah bentuk kemuliaan seorang wanita ya. Sebelum lagi kalau hamil gimana? Wah, banyak sekali, apalagi yang, maka ini untuk kita nih karena kita di fikih wanita ya. Jadi para wanita yang mendengarkan kajian kita kali ini, tolong deh kita sama-sama menguatkan ya, jangan murah gitu ya. Apalagi buat anak-anak yang pacaran, jangan mau jadi bekas. Walaupun tidak diapa-apain kan jadi bekas itu. Ya kan? Jadi artinya tolong dijaga diri, ini bentuk keimanan ya buat orang tua juga ya. Maka dalam Al-Qur'an surat Al-Isra itu dijelaskan ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk, keji, buruk ya. Kenapa Allah melarang zina? Karena keji, zina itu buruk ya, perbuatan kotor. Itu yang sudah mencapai tingkat yang tinggi itu ya, dan diakui kekejiannya oleh setiap orang yang berakal, bahkan oleh sebagian banyak binatang. Ya jangankan gitu ya, kadang-kadang ada image kalau udah nggak perawan kayaknya gimana gitu ya, padahal kita tahu ya kalau dia tobat kan selesai. Karena memang itu perbuatan keji. Kemudian Allah juga memberitahukan bahwa zina itu adalah seburuk-buruk jalan, sa'asabila, karena merupakan jalan kebinasaan, kehancuran dan kehinaan di dunia, siksaan dan azab di neraka ya. Jadi kandungan dalam surat Al-Isra ayat 32 ini, wala taqrabuz zina itu larangan mendekati zina dan perbuatan yang mengarah kepada zina. Mengarah aja nggak boleh, deket aja nggak boleh. Karena zina itu perbuatan yang kotor, jalan yang buruk. Walaupun mungkin dirasakan oleh pelakunya adalah nikmat,
tapi nikmatnya tuh sementara. Ya kadang-kadang mengerjakannya aja takut-takut kan, takut ketahuan, takut ini, takut itu, udah di tempat yang tertutup ya, mungkin di hotel takut digerebek apa segala macam, masih ada rasa takut-takut itu ya. Dan perbuatan zina itu dosa besar yang dilarang keras oleh Allah. Dan zina itu memang merendahkan harkat martabat kehormatan manusia ya. Nah, oleh karena itulah sanksinya berat ya, surat An-Nur ayat 2 ya. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Itu apa namanya? Kalau terjemahannya itu perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina, hendaklah kamu dera ya, kamu cambuk tiap-tiap satu dari keduanya itu 100 kali dera. Dan jangan kamu dipengaruhi oleh perasaan kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan ketentuan agama Allah, yaitu jika kamu sebenarnya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah hukuman keduanya itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Ya, kayaknya berat banget ya. Kayaknya gimana apalagi disaksikan. Dan saya rasa tidak semua tidak apa artinya hukuman seperti ini ya, tidak negara kita kan bukan negara Islam, artinya ini pelaksanaannya ini memang berat ya, karena punya syarat ya untuk melakukannya. Pertama disaksikan oleh 4 orang dengan mata kepala sendiri. Bahkan para ulama mengatakan yang ngelihat itu benar-benar yakin mereka berzina, sampai mohon maaf, kemohonan laki-laki itu sampai tenggelam gitu ya di perempuan. Artinya melihatnya sampai dengan mata kepala. Jadi bukan hanya lewat foto atau CCTV ya. CCTV itu kadang-kadang kan ya orang di film juga kadang-kadang nggak melakukan, tapi seakan-akan ya itu kan berarti nggak melihat dengan mata kepala ya. Itu 4 orang yang menyaksikan. Mana ada orang berzina disaksikan 4 orang, itu sudah, kalau semua yang menyaksikan berarti itu udah binatang banget ya. Itu sulit sebenarnya untuk menerapkan atau melaksanakan hukuman itu. Ini hukuman ini sebenarnya untuk membuat takut, supaya ada rasa hati orang-orang yang beriman itu ketakutan untuk melakukan perbuatan maksiat. Jadi ada efek jerak istilahnya ya. Kan sulit 4 orang saksi ya. Kalau tidak ada 4 orang saksi memang pengakuan. Rasulullah sendiri juga sebenarnya lebih ada beberapa sahabat nanti kita ceritakan ya, ketika dia ngaku zina, Rasul tuh inginnya dia taubat aja gitu ya. Jadi sebenarnya melaksanakan hukum zina ini mengandung arti memelihara jiwa sebenarnya, mempertahankan kehormatan, melindungi keutuhan keluarga yang merupakan unsur utama masyarakat. Karena baik buruknya masyarakat itu kan ditentukan oleh baik buruknya keluarga. Itu untuk membersihkan jiwa, mungkin khilaf atau apa ya. Dan dalam surat An-Nur ayat 3 itu juga azani la yankihu illa zaniatan aw musyrik. Kalau memang profesinya sudah pezina, maka dalam ayat ini dikatakan laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Nah, di sini wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Jadi orang-orang mukmin nggak boleh milih pasangan yang memang senang berzina, ganti-ganti pasangan, hubungan bebas, itu tidak boleh bagi orang yang beriman. Ya. Jadi inilah di antaranya ya hukum di Al-Qur'an ya. Ada juga dalam surat Al-Furqan ya ayat 68 juga di situ ya, ulil albab itu orang-orang yang ulil albab, hamba-hamba Allah ibadur rahman itu ya, ibadur rahman itu mereka yang diantaranya tidak mempersekutukan Allah, kemudian mereka tidak membunuh dan tidak wala yaznun, tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan demikian itu, mereka mendapatkan pembalasan dosanya. Yudha'af lahul azab, dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Jadi kalau orang yang pernah terperosok, yang pernah terlanjur dalam perbuatan zina itu, insya Allah pintu taubat itu masih terbuka. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka itu diganti Allah dengan kebajikan ya, dengan kebaikan. Jadi kalau yang sudah terlanjur bertaubatlah ya, apalagi sekarang nggak ada hukum-hukum zina tuh tidak diberlakukan lagi, ya udah taubatlah dengan taubat nasuha ya. Apalagi dalam surat Al-Mu'minun ya, itu di ayat 5 sampai 7 ya, orang-orang yang beriman itu
Yang sukses, yang beruntung itu adalah diantaranya walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka. Ya illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi mereka tuh melampiaskan, menyalurkan hasrat seksual yang menjadi fitrah sebagai manusia hanya kepada pasangannya. Famani batago waro adalika faulaika humul adun. Barang siapa yang mencari di balik itu maka mereka adalah orang yang melampaui batas. Sebagian ulama Syafi'i ya, dari mazhab Syafi'i ini menjadikan ayat ini menjadi pengharaman onani ya atau masturbasi ya. Jadi kalau kita membahas misalnya apa hukum onani atau masturbasi itu ulama berbeda pandangan sebenarnya. Nah, kalau di mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya haram. Ya, kenapa haram? Karena dia mengeluarkannya dengan tangannya. La'anallah naki hayadihi. Allah melaknat orang yang menikahi tangannya. Artinya itu yang masturbasi onani. Jadi dalilnya apa? Ini salah satunya. Karena Allah mengatakan bolehnya disuruh menjaga kemaluan ya. Farjinya harus dijaga. Nah, kalaupun mau dilampiaskan syahwatnya hanya kepada pasangan, pada istri. Nah, di luar itu famani bataqo waro'a dzalika faulaika humul adun. Itu tercela, itu melampaui batas, itu dosa. Jadi pandangan mazhab Syafi'i itu haram. Tapi kalau mazhab Hanafi itu makruh, daripada nanti dia dapat dosa berzina tapi dia syahwatnya sudah membuncah gitu ya, sudah nggak bisa lagi, udah pusing, udah apa, itu hanya jalan keluar terakhir, tapi hukumnya makruh. Nah, tetap haram kalau dilampiaskan artinya sengaja melihat-lihat yang porno, kemudian melampiaskan syahwat itu tidak dibenarkan. Ini kan hanya solusi jalan keluar daripada terjadi perzinahan. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi hadis dari Abi Hurairah, itu salasah la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum adzabun alim. Jadi ada tiga golongan yang Allah tidak mau bicara dengannya. Jadi nanti di yaumil akhir tuh ya, padahal kita mengharapkan ampunan Allah ya, kita hanya menyandarkan Allah, berharap Allah sayang dengan kita, menyelamatkan kita. Tapi nanti ada tiga golongan ketika di hari akhirat itu, Allah itu la yukallimuhumullah, nggak mau berbicara dengan mereka. Kemudian wala yuzakkihim, Allah tidak mau membersihkan mereka, tidak mau mengampuni mereka. Walahum adzabun alim, bagi mereka itu siksa yang pedih. Tiga orang itu adalah syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Ya, udah tua masih berzinah juga, itu nauzubillah. Terus apalagi malikun kadzab, pemimpin yang suka berdusta. Tuh, kalau pemimpin yang suka bohong itu nanti tiga itu dia dapat. Allah nggak ngomong sama dia, Allah nggak akan bersihkan baginya siksa yang pedih. Nah, yang ketiga adalah ailun mustakbir. Yang ketiga itu adalah orang fakir yang sombong. Udah fakir sombong pula gitu ya. Itu maksudnya orang fakir yang sombong itu yang gimana ya? Ya orang nggak punya apa-apa, orang miskin, nggak mau sholat misalnya. Itu kan sombong dia di hadapan Allah. Nah, itu termasuk yang tidak akan diajak Allah bercakap-cakap. Jadi banyak sanksinya ya orang-orang yang berzina itu. Orang tua yang berzina, bahkan disebutkan ila idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Apabila zina dan riba itu sudah merajalela di suatu negeri, itu berarti mereka telah menghalalkan jatuhnya siksa Allah pada diri mereka sendiri. Jadi musibah-musibah itu atau apa ya bisa jadi karena memang perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, inilah pembahasan kita tentang zina ini. Nah, pembagian zina itu ya ada yang disebut zina muhson, ada yang ghairu muhson. Kalau zina muhson ini artinya zina yang dilakukan oleh anak atau orang yang sudah baligh tapi dia belum nikah ya. Yang zina muhson ini orang yang sudah baligh yang pernah nikah maksudnya, yang sudah punya pasangan, yang sudah punya istri atau punya suami ya. Apakah dia itu duda atau janda. Nah, itu yang namanya zina muhson yang sanksinya berat. Kalau dalam hadis itu disebutkan dirajam ya, dilempar batu. Nanti kita lihat kejadian di masa Rasulullah ya tentang hukuman ini. Ada juga yang zina ghairu muhson, zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah ya karena khilaf ya. Dan tingkatan zina itu berbeda-beda. Zina dengan kerabat
itu jauh lebih besar dosanya daripada zina dengan tetangga. Zinahnya tetap dosanya besar, tapi kan kita lihat ya yang incest dan segala macam tuh dosa berat itu dosanya tuh dengan mahram itu ya, dengan kerabat, dengan tetangga itu juga lebih besar, atau dengan sesama jenis itu juga ya, seperti homo ya, perbuatan kaum Lot itu juga besar, sangat besar itu ya. Kemudian ya tingkatan-tingkatan tuh ada ya, sanksinya juga dengan hewan juga, mal'unun man ata bahimah, sampai begitu ya. Ada juga tuh riwayatnya dari hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi ya. Terlaknatlah siapa yang mendatangi hewan. Itu nauzubillah min dzalik ya. Nah, kalau untuk pelaku itu juga ada tingkatannya ya. Yang sudah menikah itu lebih berat hukumnya daripada yang belum menikah. Ya kan, kalau yang misalnya sampai dalam beberapa hadis kan disebutkan dirajam sampai mati misalnya kan, itu kan kok mati ya, kok iya artinya sih sebenarnya ini semangat untuk menjaga ya, ini udah punya istri kok berkhianat. Islam tuh paling benci dengan orang yang berkhianat. Sudah ada pasangan kok malah khianat dengan pasangannya, maka sanksinya tuh berat ya. Orang yang melarikan diri dari peperangan kan juga sanksinya berat. Kemudian orang tua yang berakal itu lebih tercela dibandingkan anak muda. Ya tetap semuanya tuh dosanya tuh dosa zina itu dosa besar. Tapi ada tingkatan-tingkatan pelakunya ya. Orang yang alim berzina itu lebih tercela daripada orang yang bodoh. Masuk bodoh di sini ya mungkin nggak paham, nggak ada yang ngajarin. Orang yang tahu itu lebih berat ya. Orang merdeka lebih tercela daripada budak, jelas ya. Kemudian juga tempat dan waktu juga berpengaruh ya. Perbuatan zina itu akan semakin besar dosanya bila dilakukan di wilayah haram, di daerah tanah haram ya. Itu tetap semuanya kan tetap dosa, tapi ada yang lebih besar gitu ya. Nah, kalau di bulan yang lain itu maksudnya kalau yang lebih besar itu di bulan Ramadan ya. Bahkan di bulan Ramadan sendiri, misalnya sekarang di bulan Rabiul Awal ya, siang-siang berhubungan suami istri kan nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya berhubungan suami istri di bulan Ramadan siang hari gimana? Ya, itu kan kafaratnya besar itu. Padahal halal karena memang bulannya bulan mulia, dilarang oleh Allah untuk melampiaskan syahwat karena tujuannya kan untuk meraih ketakwaan ya. Maka sanksinya tuh berat itu kalau yang di siang Ramadan suami istri, apalagi yang berzina lebih besar lagi. Kemudian dilakukan di 4 bulan haram juga lebih besar dosanya. Bulan haram itu kan kita diperintahkan banyak berbuat baik ya. Kalau berbuat baik pahalanya berlipat, kalau berbuat salah dosanya juga berlipat ya. Nah ini Mbak Olin pembahasan sementara, nanti kita lanjutkan lagi. Baik, Masya Allah, Ikhwan dan Akhwat mungkin merasakan hal serupa dengan yang saya rasakan, bahwa siang hari ini banyak sekali informasi yang Ustazah berikan, informasi sekaligus peringatan. Mudah-mudahan kita semua yang siang hari ini mendengarkan terjauhkan dari perbuatan zina. Dan saya sudah mendapatkan banyak sekali pertanyaan yang masuk, nanti kita akan baca, Ustazah akan menjawabnya, namun saya akan ambil jeda sebentar. Silakan kirimkan pertanyaan seperti biasa untuk WhatsApp-nya di nomor 08111999720 atau bisa telepon nggak ya, Fahri? Silakan saja, mungkin untuk amannya kita WhatsApp saja ya. Nanti insya Allah Ustazah dan saya akan kembali setelah. Ada satu rahim juga Rasil virtual via YouTube Rasil, Ikhwan dan Akhwat. Saat ini kami live via virtual juga masing-masing tempat. Saya Karolin juga Ustazah Helini Amran dengan tema kenikmatan sesaat membawa petaka. Baik Ustazah, tafadhol dilanjutkan Ustazah. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menceritakan ya bahwa kasus perzinahan ini juga pernah terjadi di masa Rasulullah SAW di masa terbaik. Karena memang ini menjadi contoh buat kita, dimanapun keberadaan kita, walaupun di generasi terbaik, ada kasus-kasus yang kemudian diselesaikan dengan baik. Tapi tidak banyak ya, hitungan jari ya. Di antaranya misalnya terjadi, jadi ada seorang hadis dari Abu Hurairah dari Zaid bin Khalid ya. Jadi ada 2 orang datang kepada Rasulullah. Seorang laki-laki Badui
dan seorang laki-laki yang lain. Nah, orang yang laki-laki Badui itu berkata, ya Rasulullah, demi Allah, sungguh aku tidak meminta kepadamu kecuali memutuskan hukum untukku dengan kitab Allah. Nah, yang satu lagi itu berkata, dan dia sepertinya lebih pintar ya dalam narasinya lebih baik ya. Ya Rasulullah, putuskanlah hukum antara kami berdua ini menurut kitab Allah dan izinkanlah aku untuk berkata. Nah, dia ceritalah tuh. Jadi ceritanya anakku, kata yang laki-laki yang kedua ini ya, bekerja dengan orang ini. Jadi istilahnya jadi pegawainya gitu ya. Nah, ternyata anakku ini berzina dengan istrinya, ya. Nah, akhirnya kan diberitahu kan ketahuan tuh ya, ya tentu saja dengan saksi dan bukti segala macam kan ketahuan lah ya. Nah, akhirnya ada yang ngasih tahu kepadaku kalau anakku tuh harus dirajam. Dan akhirnya aku keberatan, aku tebuslah anakku itu dengan 100 kambing dan seorang hamba perempuan supaya nggak jadi hukuman itu. Nah, aku bertanya kepada orang-orang yang paham gitu, mereka katakan anakmu tuh didera 100 kali, diasingkan selama setahun, sedangkan istri orang ini harus dirajam gitu. Jadi ada katanya jadi bingung dia. Nah, karena memang pada saat itu adalah generasi terbaik, ada Rasulullah SAW yang memutuskan, akhirnya mereka datang ya. Nah, kata Rasulullah, demi Allah yang jiwaku di tangannya, aku akan putuskan kalian dengan kitabullah. Nah, jadi budak perempuan itu dengan 100 kambing itu kamu ambil lagi lah itu. Anakmu itu memang harus didera 100 kali dan diasingkan setahun. Karena memang masih perjaka kan. Nah, kemudian Rasulullah berkata kepada Unais, ada seorang sahabat ya, pergi kamu ke tempat itu, istri orang ini, tanyakan. Kalau dia mengaku, maka rajamlah dia. Maka Unais pun berangkat ke tempat perempuan itu, ke istri yang orang Arab Badui itu. Kemudian perempuan itu mengakuinya, maka Rasul memerintahkan untuk merajamnya, kemudian dia pun dirajam. Ya, artinya kasus perselingkuhan yang terjadi seorang perjaka dengan seorang yang sudah memiliki suami. Nah, ada lagi yang kasus yang terjadi, ini dikenal kalau namanya Ma'is bin Malik ya. Nah, Ma'is bin Malik ini seorang sahabat, ngaku dia, nggak ada saksinya, cuman karena keimanan dan rasa bersalahnya kepada Allah, karena dia tahu dia telah melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan, maka dia datang kepada Rasul ngaku gitu sampai 4 kali gitu dia telah berzina. Terus kata Rasulullah, kamu tuh bercanda kali ya, maksudnya kamu tuh apa benar gitu ya kamu tuh berzina. Sampai Rasulullah itu bertanya tuh sampai detail gitu ya. Mungkin cuman bercumbu aja kali, cuman ciuman aja kali. Tidak ya Rasulullah, aku tuh disebutkan lah gitu ya. Sebenarnya tuh Rasul tuh ingin sahabat-sahabat yang memang bertaubat dari perbuatan zinahnya itu udah tutup aja aibnya, kan nggak ada saksi, nggak ada bukti, artinya nggak ada yang menyaksikan. Kalau memang dia tobat kepada Allah, illa man taba wa amila solihan, udahlah gitu ya, tutup aibnya, taubat kepada Allah dan lakukanlah perbuatan-perbuatan baik. Innal hasanat yudhiban sayiat, karena perbuatan hasanat itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi artinya Rasul itu ingin sahabat yang mengaku berzina itu menarik pengakuannya supaya mereka tidak dituntut, supaya mereka tidak dirajam karena pengakuan tersebut. Karena hukuman itu kan bisa berlaku kalau ada 4 saksi, ada sebagai saksinya ya yang telah membuktikan bahwa mereka berzina, kemudian pengakuan gitu ya. Itu kan juga bisa dijadikan ada bukti misalnya hamil atau apalah ya. Nah, itu Rasulullah tuh ingin sahabat tuh udahlah apa benar, apa iya gitu ya. Mungkin hanya bercanda aja, mungkin kamu tuh hanya sampai kemaluan masuk ke dalam farjinya, sampai begitu. Jadi Rasul tuh bertanya sampai detail itu supaya dia mikir lagi gitu ya, supaya seperti sesuatu timba masuk ke dalam sumur gitu ya, pakai bahasa kiasan begitu. Itu karena dia ingin minta dibersihkan dari dosa zina, itu akhirnya dia mengaku dan akhirnya dirajam ya, dilakukan hukuman itu karena bentuk bentuk bukti bahwa dia telah bertaubat dengan betul-betul taubat yang luar biasa ya. Bahkan dalam riwayat disebutkan ya, ketika ada seorang wanita dari Bani Gomidoh itu ada yang menyebutkan Gomidoh ya, atau Gomidoh ya. Wanita itu mengaku hamil ya, sampai hamil. Kemudian datang kepada Rasulullah, ya dia mengaku, terus Rasulullah hamil, tunggulah sampai melahirkan.
setelah melahirkan dia kan ingin juga dihukum ya, karena memang rasa bersalah itu kan menghantui terus ya, apalagi orang-orang yang khilaf, bukan pezina ya. Mungkin ada saat imannya jatuh turun ya, khilaf. Nah, hamil ya, terus ditunggu sampai melahirkan, terus setelah melahirkan ini bayi kan punya hak untuk menyusui, tunggulah sampai 2 tahun. Nah itu dalam hadis itu dijelaskan sampai Khalid bin Walid itu melempar dengan batu besar sampai celakalah kamu gitu ya. Itu kata Rasulullah, kalau dihitung ampunan Allah kepadanya tuh lebih besar ampunan Allah kepada dia daripada penduduk Madinah ini. Jadi itu bentuk ampunan. Jadi sanksi di dunia ini dilakukan dengan ikhlas tuh tujuannya untuk pembersihan nanti di akhirat. Karena memang perbuatan-perbuatan zina itu tidak hanya mendatangkan sanksi di dunia saja, tapi juga di akhirat. Maka ketika di dunia dibersihkan, itu nanti di akhirat sudah tidak ada lagi. Tapi ini ada yang menarik loh Mbak Olin, saya ingin cerita ya, sebenarnya ada yang dosa lebih besar lagi ya daripada dosa zina dan bunuh anak. Ya kan kalau orang sudah berzina, terus hamil, terus dia bunuh anaknya kan, dia aborsi atau apalah ya, itu kan dosa besar, besar banget. Tapi ada dosa yang lebih besar lagi yang bahkan 1000 kali lipat besarnya daripada dosa tadi, zina atau membunuh anak. Apa sih dosanya? Itu para ulama menyebutkan ya, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa menyesal sedikit pun, itu dosanya jauh lebih besar daripada dosa orang yang berzina kemudian membunuh anaknya. Meninggalkan sholat. Kan sholat itu wajib. Awalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah. Amalan yang dihisab oleh Allah di yaumul akhir yang pertama kali kan sholat. Dia tinggalkan sholat dengan sengaja, dia nggak nyesel. Jadi seakan-akan dia meremehkan hukum Allah. Nah ini sedikit ini ya buat kita semua. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi penegak sholat ya. Jangan pernah meninggalkan sholat dengan sengaja ya, apalagi tanpa penyesalan. Itu dosanya itu bahkan itu tidak terasa bahkan ya. Sedang sehari kan 5 waktu, kan nggak terasa, enteng aja meninggalkannya, nggak ada menyesalnya. Itu justru dosanya lebih besar itu. Nah kalau orang yang berzina, kemudian dia bunuh anaknya, dia taubat, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah pasti ampunkan dosa orang tersebut. Walaupun dari sisi manusiawi, kelihatannya tuh dosa zina itu kayaknya terus menghantui ya. Dosa membunuh anak tuh terus menghantui hidup. Tapi ketika dia bertobat, pasti dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Dia tidak akan pernah mengulanginya lagi. Tapi dosa meninggalkan sholat, ya mungkin tadi kan nggak menyesal ya, nggak ada, biasa-biasa aja, enteng-enteng aja tuh ninggalin sholat, itu jauh lebih besar dosanya. Ya, ini sedikit arahan ya, artinya jangan sampai terjadi lah. Baik, kita kembali kepada pembahasan kenikmatan sesaat ini. Ada jalan yang akan mengarah kepada perzinahan, makanya jangan dekati. Di antaranya adalah menjaga pandangan. Ya, kan dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31 itu kan 30 buat laki-laki, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Untuk perempuan yang 31-nya, wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Jaga pandangan. Pandangan itu dijaga, jangan sampai matanya menatap dengan lekat ke wajah yang bukan mahram sehingga timbullah syahwat, atau memandang tontonan-tontonan yang porno atau membaca yang porno sehingga memunculkan hasrat, akhirnya terjadi perzinahan. Ini juga bagian dari zina ya, walaupun disebut dengan zina kecil karena bisa mengarah kepada zina besar. Kemudian disuruh menutup aurat. Ini preventif dari perbuatan zina ya, menutup aurat itu agar tidak membuat para lawan jenis ini terangsang. Makanya Islam itu sudah mengatur semuanya untuk menutup aurat. Kemudian larangan menyentuh wanita yang bukan mahram. Dalam hadis riwayat At-Tabrani ya, seseorang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, itu lebih baik ketimbang menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ya kan, awalnya kan kalau sentuhan lembut ya, lama-lama kan itu, jadi proses itu tuh nggak terasa, makanya jangan dekati. Kemudian larangan berkholwat. Ala la yahluwanna rajulun bi imratin illa kana thalithahuma asyaiton. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan mahram, yang ketiganya syaiton. Itu yang nggak ada siapapun, itu bisa timbul perzinahan ya. Itu syaiton tuh yang menggoda ya.
Maka oleh karena itu dalam hadis itu Rasulullah menyuruh pemuda itu untuk rajin berpuasa. Karena dengan puasa itu bisa meredam syahwat ya. Kalau memang sudah siap menikah ya udah nikah saja gitu. Kalau belum sanggup ya udah berpuasa. Tapi penghasilannya nggak tentu, nggak jelas. Ya udah Bismillah dengan yang penting punya semangat bertanggung jawab ya, punya jiwa entrepreneur ya, walaupun hasilnya nggak tetap ya. Yang penting kan punya pekerjaan, nggak harus pekerjaan tetap gitu ya. Insya Allah nanti Allah akan memampukan. Maka kalau memang bisa segera untuk menikah, menikah. Jangan dipersulit. Orang tua juga begitu ya. Ketika anaknya sudah minta nikah, udah nikahin. Baru tamat S1 udah mau nikah, mau dikasih apa makan nanti istrimu. Mungkin gitu ya orang tua. Ya kalau memang anaknya sudah siap nikah, ya aku kan punya penghasilan walaupun tidak besar, udah ini didukung oleh ibu ya atau orang tuanya. Jangan tunggu udah kamu S2 dulu baru boleh kawin, nggak boleh begitu. Nanti kalau anaknya berzina, orang tuanya juga mendapatkan dosa karena sudah punya keinginan. Kenapa orang tuanya melarang? Nah, disinilah tentang perzinahan banyak sekali dampak negatif itu juga untuk mencegah kejahatan yang terjadi ya, untuk membuat rumah tangga kita supaya lebih harmonis ya, tidak ada lagi perselingkuhan, tidak ada lagi perzinahan ya. Kesetiaan itu memang harus dijaga. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bersih dari segala nafsu yang tidak dirahmati Allah. Dan memang ada doa juga ya yang diajarkan ya oleh Rasulullah ketika ada seorang pemuda minta izin berzina. Karena dia, ya Rasulullah izinkan aku berzina ya. Kenapa nggak nikah aja ya? Nikah nggak sanggup, belum sanggup lah gitu ya. Udah, kalau itu dilakukan kepada ibumu gimana? Oh jangan, kepada saudara perempuan jangan. Akhirnya Rasul letakkan tangannya di dada laki-laki itu dengan mendoakan, Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hasin farjahu. Nah, itu juga boleh kita doakan anak-anak kita. Ya Allah, ampuni dosanya, bersihkan hatinya, jagalah kemaluannya. Ya mudah-mudahan dengan doa kita terjagalah anak-anak kita dari dosa syahwat yang dilampiaskan tidak sesuai dengan jalan Islam. Begitu Mbak Olin. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan kita semua terjaga. Baik Ustazah, Masya Allah hari ini informasinya dan ilmu yang dibagi. Saya akan langsung masuk ke sesi tanya dan jawab Ustazah. Yang pertama ini dari hamba Allah Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dosa zina tidak bisa diampuni? Kalaupun sudah bertaubat, bagaimana dengan anaknya? Anak hasil perzinahan maksudnya. Statusnya seperti apa? Mohon pencerahan. Kalau dosa berzinah itu bisa diampunkan Allah kecuali dosa syirik yang tidak bisa. Ya illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Kecuali orang-orang yang bertobat. Jadi bertobat dari berzina itu. Jadi kalau orang yang sudah terlanjur berzina, kemudian dia bertobat, menyesali dirinya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dosa tersebut, dan dia membenci kenangan-kenangan pernah berzina. Ini hati-hati ya. Kalau dia bilang tobat, tapi ketika melewati atau mengingat kenangan berzina, timbul rasa gimana indahnya, ada nostalgianya. Nah itu bohong tuh tobatnya. Yang namanya orang bertobat dari zina, dia pasti akan membenci semua kenangan-kenangan indah. Jadi kalau bisa tuh dia putuskan semua yang terkait dengan orang yang menyebabkan dia itu terperosok. Ya, jadi artinya dia tuh benci dengan kemaksiatan. Jadi itu yang disebut bertaubat ya. Kecuali kalau mereka menikah ya, beda lagi ya. Nah, tuh jadi taubat berjanji tidak mengulangi lagi, menggantikan amal-amal yang ada dengan amal kebaikan, meningkatkan ketakwaan, kemudian tutup aib. Nah, insya Allah pasti Allah akan mengampuni orang tersebut ya. Dan anaknya tidak salah, tidak dosa ya. Tetap anak sih mah bersih ya. Cuman karena orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya berada di kondisi tersebut. Ya di kondisi tersebut maksudnya apa? Ya kalau dia perempuan walinya wali hakim. Kemudian kalau dia nggak dapat waris dari bapaknya, kan kasihan tuh anaknya gara-gara orang tuanya. Tapi sudahlah, Allah kan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Catatan penting Ustazah, yaitu membenci kenangan orang-orang yang memicu kita melakukan perzinahan. Jadi teringat banyak pengalaman orang-orang terdekat yang membenci zina, tapi sukanya mengenang masa lalu bersama kekasih lamanya, padahal melakukan perzinahan. Mbak yang begitu, Mbak, kalau tidak
kalau Mbak kalau tidak membenci kenangan yang indah itu nanti akan terjadi lagi karena perbuatan maksiat zina ini adalah maksiat kenikmatan itu akan terulang lagi karena ini bentuk kenikmatan, kecuali kalau misalnya maksiatnya seperti mencuri kan potong tangan ya pasti nggak akan melakukan lagi, tapi kan ketika dia zina dia bertobat kemudian dia tidak tidak ada sanksinya, nanti keinget lagi kenangan indah karena ini kan kaitannya dengan syahwat ya Mbak ya, itu akan terulang kembali. Makanya kita lihat benar nggak tobatnya kalau dia nggak benci. Kalau nggak benci berarti dia tuh separuh tobatnya itu. Sekarang terjawab kenapa banyak sekali perselingkuhan kembali terjadi ketika terjadi reuni atau ketemu lagi di WhatsApp grup. Jadi kisah lama bersemi kembali Ustazah ya. Nah, itu dia Mbak. Langsung terjawab ya. Ikhwan dan akhwat, ini merupakan peringatan besar untuk kita semua ya. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah masih Ustazah. Pasangan suami dan istri saat ini sudah sah menjadi pasangan yang halal. Namun sebelum mereka menikah, mereka melakukan hubungan khusus pacaran atau bahkan berzina selama beberapa tahun. Apakah mereka tetap mendapatkan dosa walaupun sudah menikah Ustazah? Terhapuskah dosa mereka? Ya, jadi gini Mbak, selama mereka bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan dia tidak lagi mengungkit-ungkit masa lalu, dan dia memperbaiki dirinya lebih baik lagi, dia banyak beramal soleh, dia meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, dia menjaga dan mendidik anak-anaknya agar tidak terulang lagi apa yang pernah mereka lakukan. Mudah-mudahan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita kitanya harus tobat nasuha dan meyakini akan ampunan Allah Ustazah gitu saja ya. Ya, tetap meningkatkan iman dan takwa. Jadi artinya gini, kalau selama ini hanya sholat 5 waktu, tambah lagi dengan sunnah-sunnahnya. Jadi artinya melakukan semua perintah Allah yang wajib, yang sunnah, pokoknya semuanya dilakukan, kemudian meningkatkan iman dan takwa itu ya. Jadi terus tingkatkan iman dan takwa supaya tidak terjerumus lagi kepada dosa tersebut. Baik, Ustazah tidak mencantumkan nama lagi, banyak hamba Allah ya siang hari ini. Baik, sudah ada yang mencantumkan nama, Hasan di Bogor Ustazah. Ada hadis yang mengatakan apabila ada yang berzina di kampung, maka dosanya akan ditanggung orang sekampung. Apakah betul Ustazah? Bagaimana mencegah warga sekitar agar tidak terjerumus zina? Ada 2 pertanyaan Ustazah. Jadi gini, saya tidak tahu apakah itu hadisnya sahih atau tidak. Tapi yang jelas memang ada beberapa qaulul ulama. Jadi tapi saya tidak meyakini itu hadis. Jadi kalau ada satu rumah yang berzina, itu satu orang yang berzina, 40 rumah sekitarnya itu akan mendapatkan balanya. Saya nggak ini ya, artinya apakah itu hadis sahih atau tidak. Tapi yang jelas gini, bisa jadi bala atau bencana yang menimpa suatu daerah itu disebabkan karena kemaksiatan yang tidak dinahi mungkari. Kan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada azab yang tidak hanya diturunkan kepada orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Mungkin orang-orang yang soleh juga diturunkan. Kenapa? Karena tidak berfungsinya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika terjadinya kemaksiatan mestinya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sepertinya akan terjadi bencana kalau memang tidak ada orang yang mengingatkan. Nah, jadi perlu ada diingat. Jadi kalau ada di lingkungan kita perbuatan-perbuatan perzinahan tersebut itu mestinya siapa pejabat di situ? Kan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau kalian melihat kemungkaran, itu rubahlah dengan yadih. Yadih itu kan tangan. Maksudnya itu adalah jabatan, pangkat, kedudukan. Nah, kalau di lingkungan kita Pak RT-nya atau Pak RW-nya atau lurah atau artinya di lingkungan terkecil itu harus ada yang mengingatkan. Nah, justru akan muncul bencana kalau tidak ada yang mengingatkan. Maka selama masih berfungsi amar ma'ruf nahi mungkar, itu nggak akan insya Allah udah terlepas ya kewajiban kita begitu. Jadi memang dakwah itu memang harus terus dikembangkan karena itu adalah kewajiban setiap individu muslim. Itu Mbak ya, jadi itu pertanyaan pertama. Yang kedua tadi apa Mbak? Bagaimana mencegah masyarakat di sekitar untuk tidak melakukan perbuatan zina? Ya, itu dia tadi ya, ditumbuh kembang suburkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan cara apa? Dengan berbagai cara. Misalnya dalam keluarganya itu ya menjamurkan kajian-kajian, nasihat-nasihat di lingkungan RT RW-nya juga
kegiatan positif. Jadi memang harus ada pengingat. Sekarang gini aja deh Mbak, di masa pandemi ini itu banyak mana yang ditonton oleh umat Islam ya? Apakah tontonan kajian keislaman atau tontonan drakor, drakor atau film-film yang barat yang tidak kenal etika dan apa, gampang aja dia mau berhubungan, kalau udah pacaran dikit udah tinggal serumah, apa yang film-film Korea atau Cina gitu kan? Itu kan meracuni itu. Meracuni umat Islam dari nilai-nilai yang ada. Nah, sekarang bagaimana kita menggantikannya atau mengalihkannya? Jadi memang tadi sekali lagi memang kewajiban dakwah itu memang harus diemban oleh setiap orang, berusaha untuk mengingatkan dengan apapun caranya, apa yang dia mampu, yang dia miliki gitu. Baik, mudah-mudahan terjawab Bapak Hasan di Bogor. Saya akan beralih ke pertanyaan berikutnya, masih dari hamba Allah Ustazah. Apakah orang-orang Islam yang menikah dengan orang-orang kafir atau non-muslim termasuk sedang melakukan perzinahan? Terima kasih. Iya, kalau dia itu seorang perempuan muslimah menikah dengan orang kafir, itu adalah perzinahan selama dia menikah. Nggak usah gitu deh Mbak, sekarang dalam rumah tangga aja deh. Ini hati-hati juga nih, masalah zina ini kan luas ya. Udah nikah, kemudian suaminya tuh menceraikan istrinya, gampang aja dia. Udah, kamu saya talak. Udah, akhirnya malam balik lagi. Itu kan dihitung talak 1 ya. Kita bicara di luar konteks kompilasi hukum Islam di Indonesia ya, itu beda lagi ya. Kalau itu kan karena bernegara wajib tertib administrasi ya. Kita bicara hukum agama ya. Nah, nanti dia berarti kan hitung 1. Nanti berantem lagi, marah lagi, udah kamu saya cerai, kita talak, kita putus. Ntar baru 2 hari udah balik lagi 2 gitu ya. Nanti kapan lagi tahu jatuh lagi cerai. Kadang-kadang dalam rumah tangga itu kata cerai, suami menceraikan istri kadang-kadang nggak kehitung Mbak. Lah kan kita tahu hukum Islam. At-tolaku marrotan. Tolak itu hanya 2 kali yang bisa rujuk. Yang ketiga, kalaupun jatuh tolak itu nggak bisa lagi bersatu sampai si istri menyelesaikan masa iddahnya, kemudian dia nikah dengan laki-laki lain, itu nggak boleh dulu dia cerai dulu sampai dia merasakannya sebagai suami istri. Jadi bukan muhalil muhalal gitu ya, yang orang disuruh untuk nikahin istri saya nanti ceraiin. Nggak bisa. Tunggu mereka berumah tangga, nanti kalau ada masalah diceraikan oleh suaminya yang kedua itu, nanti tunggu masa iddah baru bisa balik ke suami yang pertama. Nah, kalau ini tidak diperhatikan, itu kan bisa jadi dalam rumah tangga itu kan zina semua itu. Ya, jadi ini masalah perzinahan ini kan kadang-kadang yang nggak taat hukum itu jauh dari rahmat Allah jadinya. Kalau yang nggak tahu saja, kan Nah, banyak itu juga dia. yang nggak paham saja ya. Ya, Hukumnya kan disuruh gitu. menuntut ilmu itu kan wajib. Ya, itu dia ya saja. Artinya gini loh Mbak, apakah seseorang jadi tidak berdosa ketika dia tidak tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib hukumnya? Oh saya nggak dosa karena saya nggak tahu lah di mana akalnya, kenapa dia tidak belajar, kan banyak umat Islam, jadi artinya tetap ya berdosa ya, walaupun kadarnya itu berbeda dengan orang yang sudah tahu. Oke. Baik, sudah sangat clear jawaban dari Ustazah. Saya akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini hamba Allah di Jagakarsa, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andai sudah terjadi perzinahan, tapi kemudian memutuskan menikah, apa nanti kalau sudah melahirkan anaknya harus menikah lagi? Ya ini memang permasalahan khilafiyah ya Mbak ya. Bolehkah menikahi wanita yang hamil karena berzina? Itu kan masalah khilafiyah. Jadi masalah khilafiyahnya itu di mana? Jadi ini artinya para imam mazhab itu berbeda pandangan ya menikahi wanita hamil karena berzina. Kalau menurut mazhab Hanafiyah itu sah menikahi wanita hamil karena zina apabila yang menikahinya itu pria yang menghamilinya. Itu pandangannya ya. Tapi kalau yang menikahinya itu bukan pria yang menghamilinya, maka nikahnya tidak sah. Karena kan bukan yang menebarkan benih ya. Dan tapi kalaupun menikah dengan laki-laki yang menzinahinya itu nggak boleh disetubui sampai melahirkan. Nah, jadi karena dia yang hamilnya itu kan di luar akad nikah. Ini pandangan sih Mbak ya. Saya akan sampaikan deh pandangan karena ini perbedaan mazhab ini wajar ya karena di masa Nabi nggak ada kejadian itu
hamil kemudian dinikahin. Jadi muncullah perbedaan pada saat sekarang. Nah, kalau di mazhab Syafi'i ya, itu sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya atau tidak. Tapi Imam Syafi'i mengatakan menikahi wanita hamil akibat zina itu hukumnya tidak fasah. Tapi saya lebih suka kalau mereka menikah sampai melahirkan. Sebab kan kalau alasannya, kenapa kalau alasannya tidak membolehkan, alasannya kan wanita hamil. Hamil itu kan nanti boleh nikah kalau sampai melahirkan. Itu wanita hamil yang sampai melahirkan tuh kalau punya suami. Suaminya itu menceraikan dia ketika hamil atau suaminya meninggal, maka masa iddahnya itu sampai melahirkan. Lah ini kan wanita tuh wanita sendiri. Ya nggak hamilnya kan bukan karena dia punya suami kemudian dicerai atau meninggal. Artinya kan itu beda lagi hukumnya itu ya. Jadi ini memang masalah khilafiyah. Kita nggak bisa mengatakan inilah pendapat yang benar, ini yang salah. Saya akan ungkapkan semuanya ya. Nah, kemudian mazhab Malikiyah dan Hambaliyah mengatakan tidak boleh menikahi wanita hamil oleh pria yang bukan menghamilinya. Bahkan Imam Ahmad menambahkan, boleh menikahi wanita hamil dari perbuatan zina oleh pria yang tidak menghamilinya bila perempuan itu telah bertaubat dari perbuatan maksiatnya. Tapi nggak boleh dicampuri dulu sampai selesai melahirkan. Ya, artinya ini beda-beda pandangan ya Mbak ya. Sekarang gini, kalau dia memang terbiasa berzina, ya memang pezina laki-laki, pezina perempuan biasalah, itu kan di surat An-Nur ya, perempuan yang berzina tidaklah menikahi kecuali laki. Ya memang pezina udah kawin aja terserah gitu kan. Tapi kalau bagi yang tidak berzina dalam arti dia bukan profesinya berzina karena hilaf ya, mungkin inilah Mbak Olin ya uniknya ya, sekali berzina langsung hamil gitu. Yang udah bertahun-tahun nikah nggak hamil-hamil coba. Jadi Allah ingin ini maha besar maha kuasa Allah ya. Jadi permasalahan ini memang masalah-masalah hilafiyah. Walaupun ada juga sebagian ulama mengatakan nggak boleh tuh tunggu sampai melahirkan ya. Artinya ya kalau dia keluarganya keluarga baik-baik, mungkin keturunan terhormat, yang dilakukan oleh anaknya itu khilaf gitu ya, karena tidak dapat membendung syahwat, kalau tidak dinikahkan nanti tercoreng harga dirinya, itu sebagaimana kalau nanti mengambil pandangan dinikahkan setelah dia melahirkan nanti bagaimana. Nah, jadi barangkali mengambil pandangan yang ulama Syafi'i itu dengan syarat taubat nasuha terlebih dahulu. Begitu Mbak, Allah alam bisawab. Jadi pada intinya hukuman bagi para pezina sangat berat sehingga ini menjaga supaya jangan sampai muslimin dan muslimat mau mendekatinya gitu saja ya. Iya. Jadi tidak memudah-mudahkan juga, jangan pula sampai terjadi udah kita zina dulu deh biar boleh nikah sama orang tua. Itu nggak boleh juga. Iya. Baik. Wow, agak panas kemudian ya, ini yang di siang yang mendung kemudian jadi hangat karena pembahasan kali ini. Pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Rahma Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustazah dengan kondisi sekarang ini, terutama untuk anak-anak yang dimudahkan untuk melakukan kemaksiatan seperti berzina dengan gadget di tangan kita? Bagaimana sih Ustazah yang paling efektif untuk melindungi anak-anak dari hal-hal tersebut? Iya, ini memang pendidikan keluarga ini penting ya. Artinya kalau memang gadget itu dipegang anak oleh mereka, apalagi dengan belajar. Sekarang pembelajaran jarak jauh. Iya, tinggal komunikasi dengan anak saja Mbak ya. Artinya jangan biarkan juga mereka 24 jam dengan gadgetnya ya. Adalah waktu buat kita bersama gitu ya, mengerjakan perbuatan di rumah ya sama-sama, misalnya masak bareng, jalin komunikasi. Artinya jangan dibiarkan begitu saja. Jadi ajak ngobrol, ajak apalah, artinya buat kebersamaan lebih banyak ya. Maka di sini penting sekali menjaga hubungan baik. Kalau hubungan antara anak dengan orang tua tidak baik, ya itulah terjadinya. Jadi suami istri harus memberikan contoh bahwa mereka patut menjadi teladan pada anak-anaknya. Coba suami istrinya berantem, gimana anaknya mau dilindungi? Jadi intinya sih sebenarnya insya Allah anak-anak kita akan terjaga dari perbuatan maksiat atau zina selama ayah ibunya tuh mampu menjalin hubungan dengan baik, komunikasi berjalan lancar, kemudian kebersamaannya juga terjalin. Insya Allah tuh mudah-mudahan Allah lindungi lah. Kemudian ini Mbak, dengan berjamaah, sholat gitu ya juga kan saling ini anak itu juga terus nasehatin secara tidak langsung ya, kamu jagalah ini kamu. Bahkan kalau perlu ajak aja anaknya atau segera aja suruh nikah kalau memang sudah waktunya untuk menikah begitu.
Ibu Rahma terjawab ya. Ya, Ibu Rahma terjawab ya. Tadi Ustazah sudah menjelaskan. Dan satu lagi ini dari Liza Emilda, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Herlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya Ustazah, di usia berapakah kita mengenalkan tentang seksual kepada anak-anak kita? Bagaimana caranya supaya efektif dan mengenalkan tentang konsep berhubungan dan alat-alat kelamin misalnya tidak boleh disentuh dengan orang lain dan selalu menjaga diri agar tidak penasaran. Mengingat di zaman sekarang perkembangan teknologi membuka akses segala hal, Ustazah. Mohon pencerahan. Ini materinya bisa berapa jam ini ya, karena pendidikan seksual pada anak ini kan memang mesti diajarkan dari kecil ya. Bagaimana misalnya si anak ini ketika dimandikan oleh misalnya anak perempuan ketika dimandikan oleh ibunya tuh usia berapa ya? Kira-kira usia 3 atau 5 tahun ya. Nah, terus sambil disabunin, sambil ngomong gitu. Nah, yang begini ini yang boleh melakukan hanya ibumu ya, Nak, gitu yang megang. Jadi mohon maaf ya, dubur ya, kemaluan dada gitu ya, sambil dimandiin sambil dijelaskan ini yang boleh hanya ibu, yang lain nggak boleh. Kalau ada yang lain kamu harus teriak, berarti itu orang yang nggak baik. Jadi artinya dari kecil itu sudah punya kepemilikan organ tubuh gitu ya, jangan disentuh-sentuh. Itu untuk menghindari pelecehan juga ya. Nah, kemudian untuk yang terkait dengan aurat, pengenalan itu mungkin masih kecil ya, mungkin punya adik misalnya, si abang kakaknya laki-laki, adiknya perempuan, adik yang masih bayi, nanti ke kakaknya dijelaskan ini perempuan beda dengan kamu. Jadi harus dikenalkan dengan organ-organ tubuh, tapi jangan pada saat usia gede, jangan di usia 7 tahun karena kasusnya nanti ada terjadi loh Mbak, anaknya udah sekolah disuruh mandi bareng, itu akhirnya lawan jenis itu yang kakaknya SD kelas 1, kelas 2 ya, adiknya TK disuruh mandi bareng kan lawan jenis, itu ternyata bahaya juga ya. Karena si adik megang punya kakaknya, si kakaknya jadi bahaya deh yang kayak begini ya. Jadi ya itu ditahu dari kecil, jangan mandi bersama gitu ya. Nah, untuk masalah hubungan seks ini itu dari usia di atas 7 tahun lah. Jadi di usia 8 atau 9 tahun kan kita lihat anak perempuan sekarang balinya cepet loh. Kadang-kadang di usia 10 tuh udah balik, udah haid. Nah, kan kasihan kalau mereka udah balik tapi nggak paham dengan seksual gitu ya. Jadi di usia-usia menjelang itu ya, usia di atas 7, 8 itu dijelaskan, kamu mesti jaga aurat, tutup aurat, nanti ada orang-orang yang tidak baik nanti megang tubuh kamu. Kalau dalam Islam itu kan nggak boleh. Ya dijelaskan di situ. Nah, kalau hubungan seksual itu yang seperti apa dan bagaimananya itu tentu saja tidak bisa dijelaskan ya pada saat balik ya. Mungkin dengan cara ini yang ada VCD itu kan bagaimana proses terbentuknya bayi ya. Nah, itu dijelaskan. Ini yang nanti terjadinya hubungan nih kalau laki-laki perempuan tanpa akad nikah, nanti hamil kasihan. Nanti kalau hamil kan kayak begini, bayangkan masih kecil hamil kan, yang nanti yang kayak gini nikah dulu, nikah. Jadi artinya jangan memang ini butuh kedekatan ya, orang tua dengan anak, nggak sungkan-sungkan. Kalau kita tabu berbicara seks kepada anak, itu bagaimana anak bisa dapat informasi yang utuh? Nanti dia carinya di luar gitu. Jadi ini kalau memang deket ya ngomong aja, kamu perempuan, kamu jaga ya, jangan sampai ada yang megang tubuh kamu, apalagi sampai melakukan kekerasan kepada kamu ya. Kekerasan yang bagaimana? Mungkin di SMP dia sudah diajarkan biologi ya, kan dia tahu ya mana yang penis, mana yang vagina. Ini kalau sampai terjadi penisnya itu ke vagina kamu, itu kan terjadi reproduksi, terjadi kehamilan, kamu belum siap, kamu itu hanya boleh dilakukan setelah menikah. Jadi artinya diberikan informasi yang jelas, yang utuh dan akibat-akibatnya. Kalau mereka mencari sendiri, itu kan mereka yang hanya mereka tahu tuh kan kenikmatannya aja, enaknya aja, tapi sanksinya, akibatnya mereka nggak tahu yang kayak gitu. Ya, jadi ini memang butuh penjelasan panjang ya Mbak ya kalau pembahasan tentang pendidikan seks untuk anak. Betul. Yang pasti metode hubungan antara orang tua dan anak sangat berubah di produk kita. Dulu kan dengan orang tua ada jarak ya Ustazah. Jadi kayaknya sangat jarang kalau di masa kita kelihatan tuanya ya. Orang tua itu membicarakan atau memberikan pendidikan seksual. Namun di masa kini
orang tua harus bisa menjadi sahabat anak sehingga anak bisa terbuka dan kita bisa kasih pengertian yang baik. Itu nampaknya Ustazah. Betul sekali Mbak, betul sekali. Ya, ya. Kalau di zaman Baik, saya, Ustazah. Mbak, kalau di Ya, zaman Ustazah. saya, Mbak, malu ngomong alat Itu kemaluan maksudnya. aja, bilang penis saja nggak berani, Mbak. Bilangnya itu Itulah, burung. itulah. Sama Ustazah, di zaman saya juga kan sama orang tua tuh nggak ada yang, tidak ada konsep kedekatan yang seperti zaman sekarang ini. Sekarang tuh nampaknya harus benar-benar, jangan dibawalah itu didikan orang tua yang dulu sudah tidak relevan. Saja kita di penghujung waktu saja, nampaknya sudah harus diakhiri. Namun sebelum benar-benar saya tutup, berkenan kiranya kesimpulan saja. Ya, pendengar yang dirahmati Allah, kita bersyukur berada dalam dinul Islam. Allah telah berikan kita hidayah. Mudah-mudahan hidayah ini terus kita pegang sampai kita mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khotimah. Kita berbahagia, kita bersyukur karena Islam telah menyertakan keimanan dalam setiap pembahasan yang berkaitan dengan apapun. Dan dengan keimanan inilah yang nanti akan membawa kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Semoga kita hidup dalam keimanan dan diwafatkan juga dalam keimanan insya Allah. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ustazah atas waktunya, ilmunya luar biasa pada siang hari ini, dan Ikhwan dan Akhwat juga yang telah menyimak, terima kasih. Yang juga telah menyampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp, terutama terima kasih, mudah-mudahan jadi amal jariah pengetahuan dan kebaikan untuk kita semua. Saya Caroline undur diri, yang bertugas pada hari ini ada Ondi, kalau nggak salah tadi ada Fahri, ada Neja juga, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada frekuensi yang tidak jelas tercapai, mudah-mudahan dimaklumi. Saya undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.